Kudus Tuhan. Kami mau ambil personal Tuhan setiap dari firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang berbicara buat setiap dari hidup kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan mengambil apa yang sudah baik itu Tuhan. Kami mau genapi itu Tuhan. Biarlah Engkau yang genapi itu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan boleh duduk. Shalom teman-teman, apa kabar? Ada yang sakit? Kalau saya juga lagi sakit sebenarnya, kaki saya lagi kesleo. Ya. Tapi tadi waktu menyanyi, walaupun kaki kesleo tidak membuat saya terpaku saja, tidak berjoget untuk Tuhan, tidak bergerak untuk Tuhan. Saya tetap melakukannya. Ya, kita tetap semangat. Masih semangat teman-teman? Semangat ya, semangat karena kenapa? Karena hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, satu hari kalau kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita tetap ada. Ya, kita mengalami namanya kehidupan kekal. Ya teman-teman, hari ini kita mau belajar setelah 3 minggu berturut-turut teman-teman diajarkan tentang apa itu ambasador, menjadi duta-nya Allah, bersaksi, bercerita. Nah hari ini saya memberi judul sharing firman saya dengan aku dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya, siapa yang merasa bahwa setiap kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan? Setiap kita merasa ya. Kenapa saya memberi judul aku dipanggil, bukan dipilih dulu? Bukan dipilih dulu baru dipanggil. Ya, kenapa teman-teman? Karena tidak semua orang itu dipilih. Kalau dipanggil, semua orang dipanggil. Yesus datang ke dunia ini, dia memanggil semua orang. Ya, di dalam Wahyu dia berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Bagi siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Itu Yesus datang untuk semua orang, dia memanggil. Ya, dia memanggil. Siapa namanya di sini? Misalnya ada yang namanya Susan. Maaf ya kalau saya nggak hafal. Bener ya ada yang namanya Susan. Terus ada yang namanya Fanny, ada yang namanya Andrew misalnya, dipanggil. Tetapi tidak semua orang dipilih. Ya, makanya kalau engkau dipilih harusnya engkau bangga dengan dirimu kalau engkau dipilih. Ya, jadi banyak orang dipanggil tapi tidak semua orang dipilih. Itu ada di dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita harus menyadari bahwa anugerah keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita. Ya, kalau anugerah keselamatan itu hanya kita kekep untuk diri kita nikmati untuk diri kita, itu artinya kita orang egois. Kita tidak mau memberikan kepada orang lain. Kita tidak mau menceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Ya, teman-teman kalau pergi makan bakso, kalau bakso itu enak, suka cerita nggak sama teman-teman? Sama temennya lah, makan di situ tuh di warung pojok baksonya enak, ya kan? Saya paling seneng kalau jajan, kalau ngelihat siapa? Jojo jajan, saya tuh seneng deketin dia. Sebab jajanan Jojo itu sama kayak selera saya, dia doyan tahu goreng. Saya juga doyan tahu goreng. Cuma setiap kali kalau saya beli tahu goreng tidak seenak yang dia beli. Jadi kalau saya ngeliat Jo ada tahu nggak Jo? Gitu ya kan? Nah Jojo juga kadang ngeliat saya, dia suka nawarin mau tahu nggak? Gitu ya kan? Nah setiap kita ada makanan enak kita suka menawarin. Apalagi keselamatan. Karena keselamatan itu tidak bisa didapatkan dimanapun di luar Tuhan Yesus. Ya, penduduk di Tangsel, ini Tangsel ya betul ya teman-teman ya? Tahu nggak penduduk Tangsel ada berapa banyak? Ada sekitar 1,4 juta jiwa sekian, kurang lebih, kurang lebih bisa lebih 1,4 juta jiwa. Bayangin dari 1,4 juta jiwa, kita ini semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Allah, untuk menjadi dutanya Allah. Keren nggak teman-teman? Keren ya? Keren nggak sih? Coba yang kemarin, yang bulan lalu yang benar yang didoakan menjadi PKS, coba siapa aja coba angkat tangan. Yang bulan lalu. Berdiri dong. Ayo.
Kalian harus yakin ya. Tetap berdiri ya, tetap berdiri. Ya. Saya mau berkata mereka keren. Keren. Karena masih muda, mereka rela memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi teman-teman, ini bukan bicara PKS, bukan bicara jabatan. Karena kalau PKS jabatan itu cuman kendaraan supaya kita mudah aja bekerja, melakukannya. Ya, coba teman-teman yang duduk nih semua angkat jempol ke teman-teman yang berdiri. Katakan, lu emang keren. Ayo dong, 1, 2, 3. Lu emang keren. Oke. Sekarang gantian yang berdiri. Yang berdiri ngangkat jempol kepada semua yang duduk. Lu juga keren. Ayo angkat jempol. Yang kenceng suaranya 1, 2, 3. Lu juga keren. Terima kasih, silakan duduk. Tahu gak kenapa keren? Keren karena kalian masih muda, mau mengenal namanya Tuhan Yesus. Saya juga mengenal Tuhan Yesus dari kecil, ya, dari saya sekolah minggu. Hari ini saya ada karena ada seorang anak muda yang masih muda datang ke kampung kami. Orang ini bukan berasal dari daerah Kalimantan, saya lupa dia dari daerah mana, tetapi dia mau rela datang ke kampung kami menjadi gembala di mana saya lahir. Saya lahir di Kalimantan Barat, teman-teman, ya. Kota terpencil, dia belum menikah, anak muda. Tapi lewat orang inilah saya tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, di luar sana banyak orang belum tahu siapa itu Yesus. Makanya setiap kita harus merasa bahwa saya diperlukan oleh Tuhan. Dan saya dinanti-nantikan oleh orang luar di sana. Ya, bagaimana menceritakan, bersaksi, menjadi duta Kristus, menjadi ambasador. Nanti kita akan belajar gimana caranya. Karena 3 minggu yang lalu berturut-turut teman-teman sudah diajarin bagaimana caranya. Nah, hari ini kita mau belajar, ya, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya, 52 ayat Yesaya 52 ayat 7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang menggabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yesus ada kehidupan, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada harapan. Di dalam Yesus ada harapan. Sadarilah bahwa hidup kita hari ini di dunia ini cuma sementara, teman-teman. Ya. Mau hidup sampai umur berapa di dunia ini? 100? 200? Pernah menemukan orang umur sampai 100, 200? Mungkin 100 masih ada, tapi 200 tidak ada. Tapi zamannya Tuhan Yesus ada. Ya, zaman sekarang paling panjang mungkin 90-an. Ya, kemarin hari Kamis yang lalu kami datang melayani kedukaan di rumah duka Grand Haven. Ya, seorang nenek yang sudah cukup tua, dia meninggal dan usianya 92 tahun. Itu orang yang paling tua rasanya saya ketemu, 92 tahun baru meninggal. Ya, jadi di dalam Pemazmur berkata, bahwa hidup kita, masa hidup kita 70 tahun, ya. Kalau kuat 80 tahun. Ada sih yang lebih dari 80 tahun yang tadi itu 90 tahun meninggal. Tapi kan setelah itu dia meninggal. Artinya hidup di dunia ini cuma sementara. Nah, setelah dia meninggal, dia pergi kemana? Nah, itulah hari ini yang setiap teman-teman harus ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Karena hati Bapa, hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena di dunia ini semua orang berbuat dosa, makanya Yesus harus turun. Ya, mujizat tidak membuat orang berjumpa dengan Tuhan. Ya, mujizat tidak membuat orang bertobat. Buktinya mana? Bangsa Israel banyak nggak mengalami mujizat, teman-teman? Banyak. Begitu dia keluar dari Mesir, mujizat demi mujizat Tuhan Yesus lakukan, tapi juga nggak membuat mereka melihat Tuhan. Mereka banyak komplain, yang mereka tunggu adalah berkatnya Tuhan. Tidak, mujizat tidak membuat orang berjumpa dengan Tuhan.
mujizat tidak juga membuat bangsa Israel ini bertobat. Jadi menghidupi hukum Taurat apakah bisa membuat kita diselamatkan? Tidak juga, justru gara-gara hukum Taurat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, hukum Taurat, hukum itu peraturan. Ya, karena peraturan maka orang berbuat dosa, ya kan? Nah, jadi nggak ada cara lain, Yesus harus turun. Maka dikatakan betapa indahnya hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih sayang Tuhan dan membagikan buat orang lain yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu sadarilah bahwa saya dipanggil. Katakan, saya dipanggil. Dan saya dipilih. Untuk apa? Untuk menjadi pembawa berita kabar baik. Berita tentang keselamatan. Nah, hari ini setiap kita harus meyakini bahwa saya dipanggil. Sampai di sini dulu teman-teman harus percaya. Tetapi kalau bicara takut, nggak ngerti bagaimana melakukannya, itu cuma bicara perjalanan. Ya, yang penting kita mau dulu. Ya, seperti tadi teman-teman yang berdiri yang telah diteguhkan sebagai PKS, mau dulu. Tapi bagaimana jalaninnya? Butuh kasih karunia Tuhan, betul ya? Berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang telah disentuh oleh Tuhan Yesus, yang dulu hidupnya tidak punya harapan, yang dulu hidupnya berdosa, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan dan mereka menjadi pembawa berita kabar baik yang sangat efektif. Ya, hari ini kita mau belajar, ada 3 orang yang saya coba bagikan. Yang pertama adalah wanita Samaria. Wanita Samaria ini siapa dia wanita Samaria? Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah pernah membaca kisah wanita Samaria ini secara lengkap. Ya, yang pasti wanita Samaria ini sering diangkat ceritanya di dalam setiap orang-orang yang berkhotbah. Nah, wanita Samaria ini latar belakangnya sangat tidak baik, teman-teman. Ya, kisahnya waktu itu Tuhan Yesus itu habis pelayanan. Lalu dia ingin pergi ke Galilea, ya, dari Yudea dia ingin ke Galilea. Nah, dari Yudea ke Galilea, kalau teman-teman baca di Yohanes 4 ayat yang ke-4, ada dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Sebenarnya waktu Yesus pergi ke Galilea, dari Yudea ke Galilea, tidak ada kata keharusan Yesus melewati Samaria. Kenapa? Karena waktu itu zamannya Tuhan Yesus, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap orang kelas kesekian. Ya, di orang Samaria itu dianggap najis, tidak layak bergaul dengan orang Yahudi. Kalau teman-teman search di Google peta, ya, tulis aja ketik dari Yudea mau ke Galilea. Di situ akan keluar peta. Nah, di peta itu teman-teman bisa melihat bahwa kalau orang Yahudi dari Yudea mau ke Galilea, mereka harus muter lebih jauh baru bisa sampai ke Galilea. Artinya waktu mereka berjalan, mereka membutuhkan waktu lebih panjang. Nah, teman-teman harus menyadari waktu perjalanan ini jangan membayangkan kalau zamannya sekarang pakai mobil. Kalau pakai mobil mau berapa jauh pun, ayo dijalanin ya. Kan pakai mobil. Nah, zamannya Tuhan Yesus itu transportasinya kaki. Kalau tidak kaki ya onta. Kalau nggak onta ya keledai. Tetapi kebanyakan mereka jalan kaki. Nah, mereka jalan kaki itu bukan cuma sejam 2 jam, berhari-hari. Coba tanya, bro sis, lu jalan berapa jam sehari? Kayaknya setengah jam juga jarang-jarang ya. Deket aja naik kendaraan. Ya, anak saya sekolah deket aja naik mobil. Kalau zaman saya sekolah jalan kaki. Nah, kalau dicerita gitu itu zaman kapan? Nah, zamannya Tuhan Yesus itu transportasinya adalah kaki. Harusnya waktu Yesus, waktu orang Yahudi mau ke Galilea, dia tidak perlu muter. Karena Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, mereka akhirnya muter. Seandainya mereka tidak
tidak ada peristiwa tentang permusuhan itu, pasti mereka akan memilih lewat Samaria karena lebih dekat. Kalau secara peta jarak itu tarikannya lurus, makanya dia memutar. Nah, makanya Yesus berkata dia harus melintasi Samaria. Supaya kenapa? Supaya dia bisa menginjili wanita Samaria ini. Nah, kalau kita baca dari Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Apa jawab perempuan itu? Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai berapa? 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Kira-kira teman-teman kalau baca gini, perempuan ini pekerjaannya apa? PSK kata Kak Ayu. Perempuan ini, maaf kalau sedikit agak kasar, menjual diri. Ya, udah punya 5, betul nggak? Sebab engkau sudah mempunyai 5, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Berarti suaminya siapa? Suaminya orang diambil. Jadi ini perempuan ini adalah perempuan pendosa. Perempuan yang kalau zaman sekarang ini, saya nggak tahu kalau zamannya kalian, kalau zamannya saya remaja, perempuan yang menjual diri itu suka berdiri di kalau misalnya terminal, misalnya kayak dulu saya kan naik bus ya, terminal Blok M, berdirinya minggir-minggir, mojok. Kenapa saya tahu? Saya hampir menjual diri juga, teman-teman. Nanti saya cerita kisah hidup saya. Saya tempelin om-om. Untung, ada untungnya. Ceritanya nanti digantung dulu ya, supaya penasaran. Ya. Jadi perempuan ini pekerjaannya tidak mulia. Pekerjaannya tukang ngambil suami orang. Pelakor. Oh iya benar, pelakor katanya. Ya kan? Pelakor. Jadi pekerjaan dia ini yang menarik Yesus harus melewati Samaria. Waktu Yesus datang sampai di situ, Yesus berkata, beri aku minum. Jawab wanita Samaria, katanya, masa kan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Di dalam Yohanes ya. Nah, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Singkat cerita, Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Lalu kata wanita ini, saya mau dong Tuhan, supaya saya tidak perlu lagi datang ke sini untuk menimba siang-siang bolong. Biasanya orang menimba air tidak siang-siang hari karena panas. Kenapa dia keluar siang-siang hari wanita ini? Yang lainnya belum keluar. Dia menghindari supaya tidak ketemu banyak orang, takut dibicarakan, takut digibahin, ya kan? Takut diomongin. Makanya dia datang siang-siang supaya tidak ketemu orang. Dan dia berkata, Tuhan, aku mau air itu. Berikan buat aku supaya aku tidak perlu lagi datang ke sini untuk mengambil air itu. Kata Yesus, akulah air kehidupan. Nah, ketika Yesus bertanya kepada dia, suruh bawa suaminya, dia baru percaya, ini Tuhan, ini bukan orang biasa. Ketika dia tahu ini Tuhan, di ayat 28, perempuan itu langsung meninggalkan Yesus, meninggalkan tempayannya, lalu dia pergi ke dalam kota, karena sumurnya di luar kota. Dia pergi ke dalam kota dan berkata-kata dengan orang-orang di dalam kampung ini. Mari lihat, ya, mari lihat di sana ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan kepadamu. Mari lihat, di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang aku lakukan. Yaitu tadi, kenapa Yesus bisa tahu bahwa dia adalah perempuan yang tidak baik-baik. Nah, ketika dia sadar, dia lari.
perjumpaan dia dengan Tuhan membawa dia untuk menyadari bahwa dia hidupnya perlu ditolong. Nah, seorang yang kotor menurut dunia diubah menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yang dia datang ke kampung itu, dia berkata bahwa saya telah menemukan orang yang tahu hidup saya. Wanita ini udah sempat dimuridkan belum teman-teman? Belum ya? Udah sempat ikut SPK belum? Di sini siapa sudah berapa banyak yang ikut SPK? Coba angkat tangan. Nah, lumayan ya. Terima kasih, turunkan. Berarti wanita ini belum diajarin cara menginjil, betul kan? Dia belum sempat belajar SPK, dia belum sempat belajar namanya pemuridan. Tetapi respon dia ketika ketemu Tuhan Yesus, dia langsung tinggalkan tempayannya dan dia berlari ke dalam kota dan dia bercerita, di sana ada orang yang tahu hidup saya. Dialah Yesus, dialah Tuhan. Apa yang terjadi lewat kehidupan wanita ini? Yohanes 4 ayat 39, kita baca sama-sama 2, 3. Dan ayo keluarkan suaramu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan orang Samaria itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ia bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, perempuan ini punya masalah. Masalahnya dia adalah seorang pelacur. Dia gonta-ganti pria. Setiap kita hidup punya masalah nggak? Pasti kita punya masalah. Nggak mungkin nggak punya masalah. Teman-teman punya masalah dengan bonyok? Tahu dong bonyok ya? Bokap nyokap. Ya kan? Punya masalah dengan bonyok kan? Anak saya punya masalah dengan saya. Ya, waktu mereka kecil dan hidup saya belum berubah, walaupun saya sudah kenal Tuhan, masih banyak hal yang harus ditolong dalam hidup saya. Anak saya punya masalah dengan saya. Tahu nggak apa yang anak saya doakan? Dia berdoa begini sama Tuhan. Waktu dia masih kecil ya, masih SD. Dia berkata, Tuhan, aku mau mamaku cepat mati. Ada yang doain mamanya mati? Kayaknya cuma anak saya doang. Dia bilang, Tuhan, aku mau mamaku cepat mati. Papa aja yang panjang umur. Waktu saya menyadari bahwa anak saya punya masalah dengan saya, berarti saya yang perlu berubah. Saya punya masalah. Masalah saya apa teman-teman? Ya, jujur, bukan rahasia umum lagi kan. Emak-emak semua cerewet nggak? Cerewet nggak makmu? Gak ada yang berani ngomong. Mamamu cerewet nggak? Lebih cerewet mana, mama atau papa? Jujur. Itu jawaban yang jujur, itu benar sekali. Apalagi si nyokap ini punya keyakinan, telah masuk pengajaran bahwa wanita kalau belum berapa kata? 500? 1000? Kalau belum 500 kata, dia gak puas. Dia akan ngoceh terus. Waktu saya menyadari itu, saya mencoba bertahan. Jangan banyak ngomong. Saya mencoba bertahan. Jangan banyak cerita. Tapi dasar mama gak tahan juga. Jadi kalau ngomong, Dek mandi. Manggil sekali Dek mandi ya. Dia kan di loteng ya. Dek udah mandi belum? Ntar mah. Sekian menit. Dek mandi. Intonasinya makin kencang. Ya kan? Kalian juga ngedengernya kesel ya? Betul nggak? Nggak kan? Bukan hanya di situ. Jangan lupa habis makan cuci piring. Di sini ada yang habis makan hukum wajibnya cuci piring. Anak saya hukum wajibnya cuci piring, ya kan? Cuci piring belum dicuci nih, mamanya mulutnya belum selesai ya. Dia sementara mau jalan ke cuci piring, Dek jangan lupa beresin kamar. Dia taruh lu sabunnya, lari. Mama mau suruh aku kerjain apa sih? Ini belum selesai, tambah ini belum selesai, tambah ini. Itulah emak-emak. Tapi kalau kalian mau bertobat, hidup sungguh-sungguh, hidup kalian berubah, tunggu mamamu berubah, baru kalian berubah. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, gak akan terjadi. Jadi lebih baik, siapa yang berubah duluan? Katakan saya. Yakin nih mau berubah walaupun nyokap masih cerewet, ya kan?
berubah. Tetapi karena saya mengenal Tuhan, saya tidak tunggu anak saya berubah. Saya yang berubah duluan. Teman-teman, di rumah saya tidak ada asisten rumah tangga. Dan di rumah kami itu hampir setiap hari, bukan tiap hari berarti ya, hampir setiap hari selalu ada kedatangan orang ke rumah. Alhasil di rumah setiap hari harus disapu pel, betul nggak? Saya ngomong begitu karena ada orang nyapu pel kalau ada orang datang doang loh. Betul apa betul? Ya kan? Nah, saya harus beresin rumah. Nah, mama itu cerai. Itu masalah buat engkau. Papamu bisanya omdo. Tahu omdo? Omong doang. Ya misal pinjem nama ya, pinjem. Maaf kalau ada namanya sama. Brian, ambilin papi minum. Papinya cuma duduk main HP. Brian, ada pisang tuh, mama bikin pisang goreng, ambil buat papi dong tolong. Ada nggak papanya begitu? Banyak ya. Jangan angkat tangan, nanti ditegur sama Kak Edi di belakang. Papanya dipanggil. Ya. Kesel nggak teman-teman? Kesel nggak kalau punya papi yang begitu? Hah? Kesel ya? Pengen marah nggak? Itu masalah. Apalagi masalah anak muda? Bokek. Bokek. Tapi naksir sama lawan jenis. Terutama yang pria-pria. Pria ada yang naksir belum? Boleh naksir nggak sih? Kayu boleh naksir nggak? Boleh lu katanya. Udah tapi ya kata Kak Ariel. Boleh lah, naksir boleh kan? Boleh. Kalau kalian pria-pria umur segini tidak pernah naksir lawan jenis, masalah besar itu. Punya kelainan. Jadi naksir doang boleh. Terus jatuh cinta? Udah jatuh cinta boleh? Boleh. Boleh kok. Terus nembak orang? Boleh. Ada yang jawab boleh? Boleh kalau engkau menyadari engkau siap menanggung mengambil tanggung jawab. Karena sebab kita anak-anak Tuhan harus punya perbedaan. Ya. Kita dengan orang dunia bisa naksir baik laki maupun perempuan. Zaman sekarang naksir bukan cuma laki loh. Saya banyak juga ketemu perempuan-perempuan lebih ngeber daripada laki. Ada. Jadi tapi nanya laki, yang perempuan boleh nggak? Boleh nggak naksir laki-laki? Boleh aja. Boleh. Anak saya juga saya bilang, saya panggil anak saya yang gede, Ko ya. Ko, udah naksir perempuan belum? Waktu dia SMP dia bilang, belum waktunya lama. Keren nih jawaban anak hamba Tuhan ya. Waktu SMA saya nanya lagi, Ko, bener lu gak naksir sama siapa-apa? Emang teman-teman sekolah lu yang perempuan gak ada yang cantik? Ada dong yang cantik. Enggak lah, Mah. Keren juga ya. Lama-lama waktu dia lulus kuliah saya nanya lagi, enggak. Saya ngobrol sama papanya, anak kita normal gak ya Pak? Jadi naksir itu normal. Ya saya lanjutin. Tetapi kalian harus tahu kapan kalian harus boleh membangun hubungan. Nah di sini ada Kak Ariel dengan Kak Kris lagi bangun hubungan. Mereka lagi ikut BPN. BPN itu makanan apa ya? Badan Pusat Statistik, bukan. BPN itu apa sih? Real? Bimbingan pranikah. Jadi bimbingan buat orang yang ingin menikah. Tapi orang yang ikut BPN belum tentu menikah. Jadi oleh karena itu teman-teman, naksir boleh, yang tidak boleh berbuat dosa. Ya, pacaran kalau sudah siap menikah. Nah, jadi syaratnya itu, kalau mau pacaran harus siap menikah. Kalau belum siap menikah tidak boleh.
Ya, jadi jawab sendiri, boleh apa enggak pacarannya? Ya, jadi seperti itu. Nah, tokoh yang kedua, kita kembali kepada wanita Samaria dulu sebentar ya. Nah, wanita Samaria ini walaupun backgroundnya sangat tidak baik, walaupun dia adalah seorang pelacur, wanita nakal, tetapi ketika dia ketemu Tuhan, dia tidak berhenti bertobat. Dia tidak berhenti sampai percaya Tuhan saja, tetapi dia pergi menceritakan Yesus itu kepada orang sekampung, dan hasilnya orang di kampung dia banyak yang diselamatkan. Ya, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Tokoh yang kedua yang kita belajar adalah Sakius. Siapa dia Sakius? Sakius adalah pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada zamannya Tuhan Yesus itu orang yang sangat tidak disukai, orang yang sangat dihindari. Kenapa? Karena pemungut cukai sering memungut lebih daripada yang diperintahkan, memungut lebih banyak daripada yang ditentukan. Jadi pemungut cukai pada zaman itu termasuk Sakius suka memperkaya diri, ya. Lukas 19 ayat 2 sampai 8 berkata, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Dia tidak berhasil karena badannya pendek. Orang pendek berarti waktu ini kalau lihat dari gambarnya ini kan rame ya. Nah, Sakius ini naik pohon ara karena badannya pendek. Kira-kira orang pendek manjat pohon gampang apa susah? Pasti susah banget. Apalagi kalau kita ngebayangin si Sakius ini orang kaya, kerjaannya mengutin duit, duduk makan, parakin orang. Kira-kira badannya gendut apa kurus? Gendut. Kalau sudah gendut, di Alkitab sih nggak ditulis, ini bayangan saya doang teman-teman. Alkitab cuma menulis dia badannya pendek. Kalau orang udah pendek, gendut, naik pohon, berjuang nggak? Berjuang, pasti dia melompat-lompat. Tapi dia penasaran, siapakah Yesus itu yang diceritakan orang? Dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Maka berlarilah ia mendalui orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, turun. Kira-kira, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, aku mau nginep. Wih, begitu Sakius mendengar bahwa Yesus mau menumpang, mau menginep, bahagia nggak? Kalau kalian didatengin sama Jokowi sebentar lagi berlalu loh, mau ganti Prabowo, ya kan? Siapa yang ikut pemilu ini sini? Siapa yang pilih Prabowo? Nggak usah ngangkat tangan. Ya, kira-kira kalau nggak usah Prabowo, masih Jokowi. Kira-kira Jokowi bilang, Ariel, saya mau nginep di rumahmu. Gimana Ariel? Selain senang apa? Siap-siap ya. Ganti karpet, nggak ada karpet, pasang karpet. Genteng bocor, buru-buru panggil orang, berapapun dikeluarin biayanya, pasti beli makanan yang banyak kan? Terus kamu beli baju kan? Beli baju baru, ya kan? Terus ngomong sama orang sejuruh, Jokowi mau datang. Bukannya berhenti di situ, dia buka pagar, dia lari, tahu nggak Jokowi mau ke rumah gue? Tetangga juga senang. Tetangga mau nggak datang ke rumah Ariel? Mau. Nah, kita ketemu Tuhan Yesus diam-diam. Ketemu Tuhan Yesus nggak berani cerita. Yesus sama Jokowi lebih keren mana saya tanya? Yesus lah. Jokowi kemarin itu kata Pak Rudi, Jokowi jadi presiden dipilih oleh kita. Kalau Yesus dipilih oleh siapa? Nggak dipilih oleh kita, dari Bapa di surga ngutus dia turun. Keren. Yesus itu pemilik dunia ini. Yesus itu yang membuat dunia ini. Keren. Langsung Ariel ngomong tetangga. Terus dia langsung japri teman-teman. Jokowi mau ke rumah gue loh. Jokowi mau. Pasti Kak Ake, Kak Ayu, Grace ya.
Ajak emak bapak juga ya, jangan lupa ngajak bonyok ya kan. Ngajak teman-teman datang. Hasil di rumah si Ariel itu banyak orang. Waktu Yesus berkata, Sakius turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia segera turun. Apa yang terjadi? Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakius ini dibilang orang berdosa. Setiap kita orang berdosa bukan? Yesus mau nggak masuk ke dalam hati kita? Mau. Dan sudah masuk belum? Sudah, bagi yang sudah mengundang dia. Tetapi di luar sana banyak nggak orang berdosa? Banyak. Mereka perlu nggak diceritakan tentang Tuhan Yesus? Perlu. Mereka butuh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus membutuhkan kita untuk bercerita. Jadi hari ini sadarilah bahwa Yesus memerlukan kita setiap pribadi untuk menjadi alatnya. Perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus secara personal membuat dia berubah. Apa perubahan Sakius? Kita lihat. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dari seorang yang kikir, seorang yang pelit, memungut lebih banyak dari yang diaturkan, mendadak menjadi murah hati. Jadi Sakius menjadi murah hati. Dia tahu bahwa hidupnya diubahkan. Jadi dia tidak fokus lagi kepada diri dia. Dia fokusnya kepada siapa? Kasihnya Tuhan. Kekristenan itu bukan bicara tentang agama, teman-teman. Kekristenan itu berbicara tentang kasih. Yang dimana kasihnya Yesus adalah kasih yang tidak bersyarat. Tuhan Yesus tidak menunggu kita bertobat dulu, kita berubah dulu, baru dia mau mati di kayu salib. Tidak. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat semua orang selagi kita masih berdosa. Yang kedua, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus membuat dia apa? Tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya karena kasih. Saya tulis dalam kurung me time. Ya. Kalau Sakius bicara duit, kalau pelajar, mahasiswa, mahasiswi bukan bicara duit, duit mah terbatas sih, betul nggak? Tapi yang tidak terbatas apa? Kuota. Di sini yang suka dapat kuota tidak terbatas pasti ada, ya. Jadi me time, main gadget. Gadget itu tidak dosa, teman-teman. Gadget itu tidak salah, tetapi gadget tidak boleh menguasai hidup kita. Kita yang harus menguasai gadget, ya. Gadget diciptakan untuk menolong kita supaya lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk mencari sesuatu. Bukan gadget diciptakan supaya kita menjadi orang yang tidak mau bergaul, tidak punya tidak mau bersosialisasi. Oleh karena itu teman-teman, gadget harus menjadi alat yang bisa kita kuasai. Jangan dijadikan alat yang menguasai hidup kita. Berbeda ya teman-teman. Kalau alat yang menguasai kita artinya kita kemana-mana nggak bisa ketinggalan gadget. Saya tanya, di sini yang waktu lahir belum ada gadget siapa? Belum zamannya gadget. Coba angkat tangan. Nah, ya kan? Memang yang umurnya sudah lebih banyak, ya. Coba Grace. Kalau dulu belum ada gadget, pergi-pergi nggak bawa HP dong berarti. Tenang nggak? Hah? Tenang kan? Tenang kan? Tenang. Nggak merasa ada yang ketinggalan kan? Sekarang kalau pergi-pergi kan udah punya gadget. Kalau ketinggalan, balik lagi nggak ngambil? Balik. Bukan Grace aja, semua. Satu kali saya pergi, saya lupa saya pergi kemana sama Kak Edi, terus gadget saya ketinggalan. Saya bilang ya udah biarin aja, paling orang telepon saya, kesel, saya nggak ngangkat telepon, ketinggalan, ya saya jalan aja. Saya tidak terikat dengan gadget, tetapi gadget itu menolong saya. Nah zaman sekarang banyak orang kalau pergi dompet ketinggalan dia nggak apa-apa,
rasanya jantung mau cepet kemana ya dompet gua, aduh gua gimana. Sekarang tenang aja, semua duit ada di dalam, semua duit ada di dalam HP, ya kan? Mau narik berapa juga bisa. Hati-hati dengan gadget, ya. Boleh punya gadget, gadget harus dipakai untuk menolong kita. Gadget yang menjadi budak buat kita, betul ya? Jangan kita jadi budaknya gadget. Tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya karena kasih. Makanya dia berkata, Tuhan, kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Ya, hati Tuhan tidak mau seorang manusia pun binasa, tetapi bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat kebutuhan bahwa Tuhan itu membutuhkan setiap kita. Nah, setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Ada satu tokoh lagi kita mau belajar. Orang ini adalah pembunuh. Perjumpaan dia dengan Tuhan mengubahkan hidupnya yang dari seorang pembunuh menjadi seorang pemberita Injil. Siapa dia? Dia adalah Saulus, ya. Saulus yang lebih dikenal dengan nama Paulus. Dulu itu Saulus itu dia sangat membenci pengikut Tuhan, ya. Makanya waktu Stefanus dibunuh, Saulus ada di situ, ya. Stefanus itu dibunuh, dirajam pakai batu sampai mati. Nah, Saulus setuju. Nah, Saulus ini menggubu-gubu, dia membawa surat kekuasaan untuk datang ke Damsyik untuk mengejar orang percaya, mengejar pengikut Tuhan dan mau diseret dan mau disiksa, mau dibunuh. Tetapi di tengah-tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, makanya ini kalau lihat dari gambarnya, dia berjumpa dengan Tuhan lalu matanya buta. Nah, setelah dia buta, dia bertemu dengan Tuhan, 3 hari dia buta lalu disembuhkan. Nah, Kisah 8 ayat 3 berkata, tetapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Orang yang ganas, orang yang menggebu-gebu ingin membunuh orang, tetapi bertemu dengan Tuhan, hidupnya pun diubahkan. Apa yang terjadi dengan hidupnya Saulus yang berubah namanya dengan Paulus? Kita bisa melihat di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 10. Kita baca bergantian, yang wanita baca ayat genap, yang pria baca ayat ganjil. Dimulai dari yang wanita ayat 8, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semua orang. Oleh karena itu, dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pria, ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus seorang yang bangga. Kenapa dia mau menyeret pengikut Tuhan? Karena dia bangga dengan dirinya. Bangga kalau dia itu menghidupi hukum-hukum Taurat, peraturan-peraturan orang Farisi. Nah, dia menghidupi hukum Taurat orang-orang Farisi ini tidak sedikit, teman-teman. Yang kita tahu kan 10 hukum Taurat. Tetapi yang Paulus maksudkan itu adalah sekitar 600 sekian, 613 kurang lebih dikatakan. Nah, dia berusaha menghidupi hukum Taurat dan dia bangga dengan dirinya. Ya, terus apalagi selain dia bangga dengan kehidupan hukum Taurat itu, dia bangga dia menjadi warga negara orang Roma. Warga negara Roma, dan warga negara itu sangat bergengsi. Lalu dia bangga apa lagi? Bangga dia menjadi muridnya Gamaliel. Gamaliel itu ada orang pintar di zamannya dia. Nah, setelah dia kenal Tuhan, dia berkata, malahan segala sesuatu kok anggap rugi. Dia membanggakan apa yang dia punya. Dia mengejar. Hari ini bukan berarti saya berkata teman-teman tidak perlu mengejar cita-citamu. Boleh mengejar cita-citamu.
Hari ini saya tidak berkata bahwa kalian tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Harus kalian sekolah tinggi-tinggi. Bagi orang yang tidak suka sekolah, aduh, sampai SMA lulus aja lah cukup. Tapi ada orang yang, anak bungsu saya maunya sampai S3. Ada orang cukup, ada orang tidak cukup. Tapi bukan itu yang membuat engkau berhasil. Bukan itu yang membuat engkau bangga. Bukan itu yang membuat engkau jadi keren. Bukan. Makanya Paulus meninggalkannya. Ketika dia tahu, oleh karena itu aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap itu menjadi sampah. Yesus lebih berharga. Dia tidak memandang bahwa apa yang dia punya dahulu itu baik. Ya, dan berada dalam dia bukan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Maka dikatakan bahwa Paulus seorang pembunuh, umat Tuhan yang bangga dengan hidupnya setelah mengenal Tuhan. Dia melupakan dan menjadi pembawa berita kabar baik. Teman-teman tidak seperti Paulus kan? Menjadi pemberita yang baik tidak harus menunggu jadi pembunuh kan? Ya, teman-teman orang baik-baik saya lihat. Papa mamamu rata-rata adalah orang-orang yang baik. Yang kurang baik adalah kita tidak suka aja karakternya, bukan berarti kan orang jahat, ya kan? Menjadi papa mama itu sulit loh teman-teman. Satu hari kalian akan mengerti. Hari ini tidak ngerti, nggak apa-apa. Terima dulu aja, accept dulu aja. Bonyok kalian, accept dulu aja. Kalau dia ngomong kayak radio rusak, anak saya bilang saya kayak radio rusak begitu ya, nggak apa-apa, kalian dengerin aja. Namanya radio rusak, bunyinya nggak beraturan ya, kresek-kresek. Zaman kalian bukan pakai radio lagi ya, apa sih? Tapi tahu dong radio dong, ya kan, tahu ya, walaupun nggak ada tahu radio kan. Radio kalau udah rusak, speaker kalau udah rusak, walaupun lagunya bagus dari YouTube kamu cari Spotify, tetap aja keluarnya nggak bagus. Radio rusak, dengerin kuping gatel, nggak apa-apa teman-teman. Daripada radio rusak yang nggak ada, satu hari dia meninggal di rumah duka, kalian nangis. Nah, jangan suka terlambat. Walaupun radionya rusak, speakernya rusak, tetapi papa mamamu minimal punya kasih. Cuman belum sempurna bonyok kalian. Ya, yang sempurna Yesus. Terima aja dulu, di-accept dulu aja orang tua kalian. Jangan dihakimi. Ya, nggak mudah. Ya, fokus hidup Paulus berubah ketika dia ketemu dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama pernyataan ini. 1, 2, 3. Saya dikasihi oleh Bapa dan saya mau menceritakan kembali kasih Bapa kepada orang lain yang belum mengenal kasih Bapa. Kalian sudah menerima kasih Bapa, oleh karena itu ceritakanlah kasih Bapa kepada banyak orang lain. Ya, tadi saya sudah berkata bahwa teman-teman yang berani ambil tanggung jawab itu keren. Tetapi kalian juga keren. Walaupun kalian tidak ada dalam struktur, kalian bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi dutanya Allah, tidak perlu nunggu jadi PKS. Tidak perlu menunggu menjadi PA. Nanti PA beneran. Ya, tidak perlu menunggu. Ya, kita hanya perlu menerima kasih karunia Tuhan, ambil kasih karunia Tuhan, lalu kita ceritakan kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Waktu bercerita, apa yang dibagikan tentang hidup kita yang berubah. Paulus kemana-mana dia bercerita, ini loh, saya ini tadinya mau membunuh orang, di tengah jalan saya ketemu Yesus dan saya menerima kasih itu. Makanya dia berkata kepada Agripa waktu dia dihakimi, mau disidang, dia berkata, begini loh Tuanku ya Raja Agripa, kepada penglihatan itu aku tidak pernah tidak menceritakannya. Artinya dia menceritakan terus kepada setiap orang. Dia berkata, aku tidak pernah tidak menceritakannya. Aku selalu bersaksi. Bahkan Raja Agripa waktu mendengarkan dia hampir-hampir menjadi percaya. Lalu dia meninggalkan Paulus. Ya, kita bisa melayani Tuhan, bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Itu namanya
kehormatan. Dan kita butuh namanya anugerah, butuh namanya kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Termasuk tadi memberitakan kabar baik. Teman-teman, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Ya. Ketika kita melangkah, ya, Yesus kan ada di dalam hati kan, betul kan? Kalau kita diam, Yesus diam nggak? Diam, ya. Kalau kita jalan, Yesus jalan nggak? Jalan. Kalau kita belok kanan, Yesus belok nggak? Belok. Jadi Yesus menyertai, karena di dalam Matius 28 ayat 20 dia berkata, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut. Masih ingat cerita saya tentang bayi yang mati itu? Ih teman-teman, kalau takut mah saya takut, tapi jangan digedein takutnya. Jangan dilihat besar masalahnya, tapi lihat Tuhannya yang besar ada di dalam diri kita. Jadi ketika waktu saya ditaruh di tangan saya bayi yang sudah mati, seketika, sekejap, sebentar doang, ngeri juga ya. Tapi gak pakai lama. Saya langsung tanya, Tuhan mau diapain nih? Tanya. Kita punya Allah yang hidup. Allah sanggup menolong kita dan menjawab kita ketika kau ketemu orang yang sulit. Satu kali anak saya menemani temannya punya persoalan besar. Papa mamanya mau bercerai. Ya, teman-teman, kalau orang tua kau mau bercerai, kalau orang tua bercerai, yang paling menderita siapa? Orang tua atau anak-anak? Anak-anak. Temannya anak saya nangis. Dia telepon anak saya, gua boleh main ke rumah lu nggak? Terus anak saya telepon belum mati. Mah, temanku gini. Wah, boleh kak dia datang ke rumah? Hah, boleh, saya bilang gitu. Kita lagi makan. Terus dia datang, buka pagar, buka pintu. Kita lagi makan kan? Di depan pagar dia nangis. Dia peluk anak saya. Saya juga lihat dari jendela. Anak saya langsung tinggalin piring makannya di meja, langsung bawa temennya naik ke loteng ke kamarnya. Dia cerita, bokap gue begini, nyokap gue gini. Anak saya turun lagi, mama. Aku perlu ditolong, kata dia. Kenapa nak? Aku mesti ngomong apa sama temanku? Nyokap bokap dia demikian. Oh iya, itu loh teman-teman. Ketika kita punya lagi menghadapi persoalan, yang kita butuhkan apa? Teman kan? Di luar sana tuh banyak orang bermasalah. Dia butuh teman. Nggak usah langsung bacain ayat, nggak usah. Cerita Tuhan Yesus tuh nggak perlu buka Alkitab, nggak perlu. Waktu anak saya ngedengerin masalah dia, terus saya juga ikut mendengarkan karena dia oke, saya masuk ke kamar, saya dengarkan. Saya cuma bilang gini, kamu diterima di keluarga ini. Saya peluk dia. Jangan takut. Saya dan anak saya sebut nama anak saya akan temenin kamu. Sampai hari ini kami menemani dia. Apa yang terjadi? Ini orang Buddha, belum percaya Tuhan. Setelah sekian lama ditemenin, akhirnya dia percaya Tuhan. Ikut SPK, dia dibaptis. Simpel teman-teman. Engkau menginjil, engkau tidak perlu menghafal 50 ayat, nggak perlu. Tetapi kalau kau mau hafal, boleh juga. Kalau saya menghafal ayat nih ya, sekarang saya hafal nih. Nanti misal kayu, kak, hafal di depan kayu ya, lupa. Itu saya. Dulu kalau saya mau ulangannya di jam 8 gitu ya. Saya harus bangun jam 3 subuh ngafalin, buru-buru. Ulangan cepat, habis ulangan, lega, hilang. Nanti saya tanya lagi, udah lupa. Coba kalau pelajarannya jam terakhir, nilainya pasti jeblok. Karena saya lemah di hafalan. Tetapi gak kenapa, buat saya tetap belajar menghafal firman Tuhan. Banyak yang dihafal, banyak juga yang lupa. Gak kenapa. Tetapi minimal nyantol dikit-dikit loh teman-teman. Sekarang mah zaman gampang. Ada HP, kalian bisa search. Kalau zamannya saya kan tidak ada. Nah, jangan takut. Asal engkau mau saja membuka hatimu, memberikan telingamu ya kepada temanmu untuk bercerita, untuk curhat, ya kan? Itu sudah baik. Kalian gak perlu menyampaikan kasih, terima. Seperti anak saya menerima temannya.
dia merasa dikasihi. Satu kali dia bilang sama anak saya, gue mau kabur nih. Terus bisa kebetulan setiap kali dia telepon tuh di rumah, jadi saya ada. Terus anak saya bilang, "Ma, dia mau kabur." Gimana? Suruh kabur aja, saya bilang. Bapak kabur aja. Ya kan dia mau kabur, iyain aja kan teman-teman kan. Tapi kaburnya kemana dulu? Sudah kabur ke rumah kita. Beneran dia datang. Habis ke rumah, obrol-obrol, dikasih makan, dia pulang. Terus waktu dia udah pulang, saya tanya anak saya, dia nggak jadi kabur? Nggak mau, udah selesai ngomong, udah mau pulang dia. Kita loh teman-teman. Kalian kalau ada masalah juga pengen kabur kan? Cuma mau kabur kemana nggak tahu kan tempatnya. Nah, boleh saling kabur nggak apa-apa. Ya, kabur ke rumah Kak Ayu, kabur ke rumah Kak Age, ya, kabur ke rumah siapa? Kak Gris, gitu ya. Boleh. Kabur boleh. Kak Gris kos-kosan apa rumah? Oh, rumah. Kabur boleh. Tapi jangan nginep lama-lama. Waktu dia datang dikasihi aja, diterima aja. Rumah saya itu terbuka loh untuk buat orang yang kabur. Jadi kalau ada yang mau kabur ke rumah saya boleh ya. Minta alamatnya nanti, ya. Japri, saya kasih alamatnya. Mau kabur ke rumah saya boleh, ya. Jadi boleh kabur. Nah terus waktu itu sudah dia pulang. Terus saya tanya, gimana temenmu nak? Saya tanya, lagi aman mah, kata dia. Papanya lagi anteng. Mamanya juga lagi anteng, ya kan? Ini cerita orang dewasa mau cerai karena ada perselingkuhan, ya kan? Terus saya bilang gini, lagi anteng. Wah, kita nggak boleh cuman orang tuanya anteng, kita harus berdoa orang tuanya bertobat. Sampai hari ini belum bertobat sih, tapi anaknya sudah bertobat. Nah, setiap kali anaknya ada masalah dia telepon, kita cuma bilang yuk kita berdoa. Anak saya berkata kita berdoa. Anak saya nggak banyak hafal ayat, cuma dia berkata ayo. Nah, gampang apa susah menginjil teman-teman? Kalau udah begitu, gampang ya? Gampang apa susah nih? Pada ngeliatin doang, gampang. Ya, modalnya cuma kuping dan mulut dan hati. Kita harus punya hati yang mengasihi. Kita harus punya belas kasihan. Yesus punya belas kasihan. Jadi Yesus membuka hati dia bagi setiap orang yang mau berjumpa dengan dia. Kata Paulus, dia berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dia tidak sanggup, tapi dia mau, dia lakukan. Kita tidak sanggup, tapi kita mau, kita lakukan. Hari ini kita hanya mau teman-teman menyadari bahwa engkau ada di sini itu sudah keren. Dan kalau engkau mau mengambil bagian dalam memberitakan Injil, itu kehormatan. Katakan kehormatan. Di dalam Roma, boleh tolong dibukakan kitab Roma. Roma 12 ayat 13 sampai 15, ya. Di situ dikatakan, sambil menunggu, kalau ada yang punya Holy Gadget boleh dibuka, ya. Roma 12 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan dari ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Roma 12 ayat 13. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Kesalahan bukan pada Muhammad, kesalahan kepada saya. Udah ya? Oke. Ya, bagaimana mereka dapat bisa mendengarnya kalau tidak ada yang pergi untuk memberitakannya?
Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Teman-teman hari ini diutus. Katakan, saya diutus. Ya, teman-teman hari ini diutus. Utus kemana? Pergi ke teman sekolahmu, pergi ke teman kuliahmu. Di sini sudah ada yang kerja. Pergi ke tempat di mana engkau kerja. Ya, disitulah engkau diutus. Di mana engkau berada, disitulah engkau diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Kalian dinanti-nantikan oleh teman-teman di luar sana. Jadi siapa saja, kembali kepada slide saya. Jadi siapa saja yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan? Setiap kita, ya. Aku dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Baik pria mau wanita, orang tua, anak-anak, pelajar, mahasiswa, karyawan. Di sini ada yang jadi profesional, ada yang bisnis sendiri. Nah, segala suku bangsa engkau dipanggil. Ya, termasuk tadi wanita Samaria, Sakius, Paulus, para rasul, dan yang lainnya termasuk saya. Katakan, saya dipanggil. Dan saya diutus. Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan, engkau akan memperoleh anugerah. Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan, engkau akan memperoleh kasih karunia. Jangan pikirkan bagaimana melakukannya, asal kau mau saja engkau melangkah, Tuhan akan menolong. Mari kita tundukkan kepala. Jangan berpikir bagaimana untuk melakukannya, tapi asal engkau mau saja, Tuhan akan membuka jalan. Jadi setiap orang dipanggil, setiap kita dipanggil, saya dipanggil, engkau dipanggil untuk membawa berita kabar baik, untuk membawa kasih Yesus kepada setiap orang yang engkau jumpai. Hari ini sadarilah teman-teman bahwa hidupmu sangat berharga dan Yesus mengasihi engkau. Kasih Tuhan itu cukup bagi engkau. Kasih Tuhan juga itu cukup untuk menolong engkau menjadi seorang saksi Kristus. Engkau tidak perlu harus menjadi orang hebat dulu. Engkau tidak perlu harus sekolah teologi dulu untuk menjadi saksi Kristus. Engkau hanya perlu percaya. Engkau hanya perlu merelakan dirimu. Maka engkau bisa dipakai oleh Tuhan.